yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat untuk kita semua. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati kita semua. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan edisi hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Adapun dasar renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan dan Panglis yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di bawah judul berikut pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ibu, saudara-saudari semua bisa membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Di sini saya membuat tema bagi kita sekalian, menjadi bejana yang indah. Saya akan membaca 2 ayat bagi kita, yaitu Yeremia pasal 8 ayatnya yang ke-10 dan pada ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya ayat yang ke-10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayah akan membawa kita dalam sebuah pujian yang mengatakan, judul lagunya yang mengatakan bagaikan bejana, yang demikian bunyi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya, demikian lirik pujian lagu yang berjudul bagaikan bejana untuk kita sekalian. Karena saya akan membawakan judul yaitu menjadi bejana yang indah untuk kita sekalian. Karena seorang yang di sini dalam nas kita hari ini belajar dari tukang periuk yang membuat periuk. Ketika dia melihat bahwa periuk yang dia buat itu tidak sesuai dengan bentuk atau rupa yang dia inginkan, maka dia akan kembali merombak atau merubah bentuknya lagi menjadi bentuk yang sesuai yang diinginkan agar terlihat indah dan bagus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia disuruh oleh Allah belajar dari tukang periuk, supaya dia melihat bagaimana tukang periuk itu, kalau periuk yang dia buat itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan dibongkar kembali dan kemudian akan dibentuk menjadi lebih indah lagi. Nah, di sini Allah mengutus Nabi Yeremia supaya memberikan sebuah peringatan kepada bangsa Yehuda dan juga Yerusalem supaya mereka ini segera bertobat dan memperbaiki kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini Allah menginginkan bangsa Yehuda dan juga orang-orang Israel supaya berpaling dan kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menginginkan bangsa Yehuda dan juga bangsa Yerusalem supaya mereka
bisa memperbaiki segala tingkah langkah mereka, supaya mereka meninggalkan segala perbuatan jahat mereka dan datang kepada Tuhan, kepada Sang Pembentuk. Allah adalah Sang Pembentuk bencana itu yang membuat kehidupan kita sekarang menjadi lebih indah. Allah mau dengan Dia memberikan peringatan kepada kita, Allah mau supaya kita bertobat dan dibentuk menjadi lebih indah lagi sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kita menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Allah menginginkan supaya mereka bertobat dari tingkah langkah yang jahat dan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka. Dan kemudian Allah di sini kita lihat bahwa Allah itu memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas diri kita. Dapat berbuat terhadap kita seperti yang dianggapnya pantas bagi Allah untuk memakai kita. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk memakai kita seperti yang dikehendakinya dan mengubah kita seperti yang diinginkannya. Manusia tidak dapat melawan Allah. Allah membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, seperti membentuk sebuah bejana. Kalau misalnya kita rusak, maka kita akan dibentuk supaya kita kemudian menjadi sebuah bejana yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pertobatan kita. Kita tadi manusia telah melakukan segala kejahatan, oleh sebab itu maka akan menjadi lebih indah, akan dibentuk lagi melalui pertobatan kita. Pertobatan artinya tindakan menyesali dosa dan bersedia mengubah sikap hidup kita, cara kita untuk tetap terus bertobat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bertobat kepada Tuhan? Yaitu melalui mendengarkan firman Tuhan dan kemudian mendengarkan pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan juga atas kesadaran diri kita untuk bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita dibentuk oleh Allah, maka kita juga bisa menjadi manusia yang kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita, mari kita melembutkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan seperti sebuah bejana tadi, supaya kita bisa disempurnakan oleh Allah, dan kita senantiasa boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita boleh menjadi bejana yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat malam Bapak Surgawi. Terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian. Kiranya Engkau membantu kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu melalui sikap pertobatan yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Apabila kami mengeraskan hati kami, yakin dan percaya Tuhan akan meluluhkan hati kami untuk tetap terus menyadari segala kesalahan dan dosa kami, mengakui kejahatan kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau meluluhkan kami dengan kasih karunia-Mu, dan Tuhan menjaga dan melindungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun saja berada, diberkati Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang sedang dalam merasa putus asa, kecewa, bersedih, berduka, kami yakin dan percaya Tuhan merangkul, Tuhan menguatkan jemaat-Mu dimanapun saja berada, sehingga jemaat-Mu sekalian boleh senantiasa hidup menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, malam ini kami ingin tidur. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan, dan membangunkan kami besok pagi dengan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan telah tertanam di dalam hati dan pikiran kami sebagai perenungan dalam kami menjalani kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.